Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran IPA. Pertemuan di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang rotasi bumi dan juga dampak yang ditimbulkan dari adanya rotasi bumi. Kita akan lanjut ya ke revolusi bumi. Pasti revolusi bumi? Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam satu lintasan yang disebut orbit. Orbit bumi ini berbentuk elips ya anak-anak, bukan lingkaran biasa. Dan pergerakan dari revolusi bumi ini memerlukan waktu sekitar 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik atau sekitar 1 tahun. Pengaruh dari revolusi bumi ini apa saja sih? Yang pertama adalah acuan untuk pembuatan kalender Masehi. Yang kedua ada perubahan kenampakan rasi bintang, perubahan musim, gerak semu tahunan matahari, dan perbedaan lamanya siang dan malam. Pertama yaitu gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara itu sekitar tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan itu sekitar 21 Juni sampai 21 Desember. Disebut gerak semu harian matahari. Disebut demikian karena sebenarnya matahari ini tidak bergerak. Gerak ini terjadi akibat revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring. Nah, yang kedua, dampak dari revolusi bumi itu adalah perubahan musim di bumi bagian utara dan juga bagian selatan. Bisa terlihat pada gambar di bumi bagian utara dan selatan akan terlihat perbedaannya. Di bagian utara pada tanggal 21 Juni sampai 23 September itu akan mengalami musim panas. Sedangkan 21 Maret sampai 21 Juni di bagian utara akan mengalami musim semi. 22 Desember sampai 21 Maret itu akan mengalami musim dingin dan 23 September sampai 22 Desember di bagian bumi utara akan mengalami musim gugur. Nah, berkebalikan dengan bagian bumi di selatan. Acuan membuat kalender Masehi. Gerakan revolusi bumi ini menjadi acuan dalam pembuatan kalender Masehi yang sering kita gunakan. Pada satu kali revolusi akan dihitung selama 1 tahun atau selama 365 seperempat hari atau umurnya menjadi 365 hari. Tapi dalam tahun kabisat jumlah harinya ini akan bertambah 1 hari. Perubahan terjadi pada bulan Februari yaitu pada tahun kabisat akan berjumlah 29 hari bukan 28 hari seperti biasanya. Selanjutnya adalah perubahan penampakan rasi bintang. Revolusi bumi menyebabkan kita melihat rasi bintang yang berbeda sepanjang tahun karena sudut pandang kita terhadap bintang-bintang di langit
berubah seiring pergerakan bumi dalam orbitnya. Next, perbedaan lama, siang, dan malam. Perbedaan lama waktu siang dan malam di berbagai wilayah dunia terjadi karena kombinasi antara revolusi bumi mengelilingi matahari dan juga kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika. Selama revolusi, bumi akan mengalami perubahan sudut penerimaan sinar matahari yang berbeda, yang mengakibatkan perbedaan lama siang dan malam di berbagai daerah. Wilayah yang menghadap matahari dengan sudut yang lebih besar akan mengalami siang hari yang lebih lama. Sedangkan wilayah yang menghadap matahari dengan sudut yang lebih kecil akan mengalami siang hari yang lebih pendek. Demikian penjelasan tentang revolusi bumi. Semoga mudah kalian pahami. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu pada video selanjutnya.